yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan sebagian faedah yang terdapat dalam kitab Al-Fawaid yang dikarang oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sebelum kita baca, maka ketahuilah asas diterimanya seluruh amalan adalah ketika amalan itu murni, dan memurnikan amalan ini merupakan pekerjaan yang sangat berat. Sementara amalan tidak akan diterima kecuali ketika murni. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan kepada kita ilmu bagaimana memurnikan, mewujudkan keikhlasan itu. Ini diantara pembahasan beliau dari sekian banyak pembahasan beliau tentang perkara ini. Beliau berkata, la yajtami'ul ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul madhi wat thana'i wat tam'u fima 'indan nas illa kama yajtami'ul ma'u wan naru wad-dabb wal hawd. Kata beliau rahimahullahu taala, tidak akan berkumpul keikhlasan di dalam hati bersama dengan kecintaan untuk dipuji serta tamak terhadap apa yang ada di sisi manusia. Baik. Jadi ada keikhlasan, kemudian beliau perhadapkan dengan dua hal. Yang pertama, mahabbatul madhi wa thana, senang untuk dipuji, senang untuk disanjung. Yang kedua, tamak. Tamak, sudah bahasa Indonesia ini, tamak, terlalu ingin terhadap apa yang ada di sisi manusia. Jadi boleh perhadapkan keikhlasan dengan dua hal ini, yang mana keduanya tidak akan bertemu dengan keikhlasan di dalam hati. Tiga hal ini perkara hati seluruhnya. Walaupun wujudnya, benar tidaknya perkara ini harus terlihat dalam zahir, dalam kehidupan keseharian kita. Kata beliau, tidak akan berkumpul ini keikhlasan dengan kecintaan untuk dipuji, disanjung. Dengan keikhlasan di dalam hati bersama tamak terhadap apa yang ada pada manusia. Tidak akan berkumpul kecuali sebagaimana berkumpulnya air dan api. Di mana air dan api akan saling mematikan. Kalau airnya lebih banyak, airnya akan habis itu. Kalau apinya lebih banyak, airnya akan habis. Kalau airnya lebih banyak, apinya tidak akan berfungsi. Dan sebagaimana berkumpulnya ad-dab wal hawd. Dab, semacam biawak berkumpul dengan haud, ikan. Dab, pemakan ikan, dikumpulkan di satu tempat, habis ikan. Ini kata beliau, فَإِذَا حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ بِطَلَبِ الْإِخْلَاصِ فَأَقْبِلْ عَلَى الطَّمَعِ أَوَّلًا فَاذْبَحْهُ بِسِكِّينِ الْيَأْسِ وَأَقْبِلْ عَلَى الْمَدْحِ وَالثَّنَاءِ فَازْهَدْ فِيهِمَا زهد عشاق الدنيا في الآخرة.
فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. Kata beliau rahimahullah ta'ala, maka jika jiwa kamu sudah dajakan dari jiwa kamu untuk mewujudkan keikhlasan ini, maka yang kamu lakukan adalah aqbil, datangi dulu tama itu. Datangi si tama ini. Awalan, ini yang pertama yang kamu datangi. Apa yang kamu lakukan? Fadbahhu, sembelih dia. Bisikinil ya'as, dengan pisau al-ya'as. Putus asa. Terhadap apa yang ada pada manusia. Wa aqbil, kemudian datangi al-madah wa sana, kecintaan untuk dipuji, disanjung. Datangi dia. Yang kamu lakukan fazhad, zuhudlah fihima, terhadap keduanya, seperti zuhudnya orang-orang yang betul-betul jauh dari dunia terhadap negeri akhirat, sehubungan dengan cintanya terhadap negeri akhirat. Kata beliau, jika telah tegak hal ini, kamu mampu menyembelihi tama ini dan mampu melakukan zuhud terhadap pujian sanjungan itu, maka mudah bagi kamu untuk mewujudkan keikhlasan itu. فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح. Baik. Sebelumnya, jadi itu yang beliau sarankan. Kalau sudah ada keinginan untuk ikhlas, datangi tamak. Lihat diri kita. Sebab keikhlasan itu akan terganggu ketika ini ada ini. Ada keinginan terhadap apa yang ada pada orang. Macam-macam. Kalau dia wanita, ada jalur tersendirinya di dalam hati. Kalau dia kedudukan, ada jalur tersendirinya. Kalau dia kekuasaan ada. Kalau dia pekerjaan ada. Kalau dia berupa uang ada. Kalau dia berupa pinjaman ada. Berupa apa saja. Kemudian zuhud, harus merasa tidak perlu terhadap pujian sanjungan dari manusia. Baik, kalau ini mudah bagi kita, maka mudah keikhlasan. Hanya melakukan dua hal ini berat. Melakukan dua hal ini berat. Karena itu beliau lanjutkan pembahasannya. Jika kamu tanya, apa yang memudahkan saya untuk menyembelih tamak ini dan sekaligus melakukan zuhud terhadap pujian dan sanjungan ini? Kata beliau, qultu amma dhabhu at-tama' fa yusahhiluhu 'alayka ilmuka yaqinan annahu laysa min shay' yatma'u fihi illa wa biyadillahi wahdah khazainuhu la yamlikuha ghayruhu wa la yu'til 'abda minha syai'an siwahu. Kata beliau, adapun penyembelihan terhadap tamak, maka yang akan mempermudah kamu adalah ilmu. Ilmu.
keyakinan, ilmu yang teryakini bahwa tak ada sesuatu pun yang kita tamak terhadapnya kecuali pasti hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala perbendaharaannya. Itu mantapkan ilmu ini. La yamlikuhu ghairuhu, tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan tak ada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi kepada hamba sedikit pun dari hal itu. Tidak ada yang memberi kepada hamba sedikit pun dari perkara-perkara ini yang kita tamak terhadapnya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi selain Dia. Ilmu ini yang harus dipermantap, ya, untuk menyembelih tamak. Kenapa orang tamak terhadap orang? Ketika keyakinannya terhadap si pemilik yang kita tamak terhadapnya itu, iya, ketika keyakinan kita berubah, rusak sudah, seolah-olah dia pemilik segalanya, sehingga tamak kita arahkan kepadanya. Kalau kita sudah menganggap bahwa seolah-olah dia memiliki, iya, sepenuhnya. Padahal orang yang memiliki sesuatu hanya pemilikan sementara. Itu pun mereka yang memiliki sesuatu pemilikannya tidak penuh. Kalau Allah ingin ambil, berhak mereka mengambil menahannya? Tidak berhak. Bahkan tidak punya kemampuan. Betapa banyak orang yang memiliki sesuatu yang ternyata di kemudian hari hilang sesuatu itu, padahal dia masih menginginkannya dengan keinginan yang sangat terhadap sesuatu itu. Tapi pemilik yang sebenarnya menginginkan sesuatu kepada perkara yang lain, jadikan kepada yang lain. Kemantapan terhadap perkara ini, ya, adalah kemantapan terhadap keyakinan kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa 'indana khaza'inuh. Wa in kata syarat, min syai'in, ya, in di sini bukan syarat, dia nafiyah, penafian. Sebab setelahnya ada illa. Wa in min syai'in illa. Jadi ini di sini penafian. Betul-betul tidak ada sesuatu pun, illa kecuali pasti, indana, di sisi kami sajalah, khazainuh, perbendaharaannya. Jadi gudang perbendaharaan segala sesuatu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti. Yakini ayat ini mantap bagi kita untuk menghilangkan tamak terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tamak kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki, yang bukan padanya perbendaharaan segala sesuatu. Hanya kapan keyakinan ini rendah, kurang, disitulah tamak itu terbagi. Terbaginya menyebabkan nilai keikhlasan rusak. Karena yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan lebih jauh ayat ini. Wa in min syai'in illa 'indana khaza'inu. In tadi penafian. Kata syai'un bentuk nakirah. Dia tunggal dia. Jamaknya asya. Tapi walaupun tunggal, dia mencakup segala sesuatu. Sebab dia kata tunggal yang berada dalam susunan penafian. Ini penafian. Apalagi ketika bentuk nakirah yang berada dalam susunan penafian ini diawali oleh min, sehingga penafiannya tansisa, tegas,
pasti tidak ada kemungkinan lain. Pasti semua yang namanya sesuatu. Iya. Illa indana, kecuali pasti hanya di sisi kami. Khazainuh, perbendaharanya. Yakini jamaah, hanya di sisi Allah, milik Allah, tidak pada selainnya. Kalau ini mantap bagi kita, mudah bagi kita untuk menghilangkan tamak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika mudah bagi kita untuk menghilangkan tamak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disinilah keikhlasan dalam penghambaan akan lancar terwujud. Nikmatnya itu keikhlasan jemaah. Tapi dia berat. Sampai-sampai seorang ulama besar mengatakan, saya tidak melakukan mujahadah terhadap diri saya yang lebih hebat dari melawan riya ini, mewujudkan keikhlasan itu. Tidak ada katanya perjuangannya lebih hebat dari itu, karena beratnya. Pada ulama besar, ahli ibadah, ya mungkin demikian tabiat orang-orang yang baik. Kapan mereka semakin baik, maka akan semakin berhadapan dengan lawan-lawan berat. Mungkin kita telah bergeliman dalam berbagai macam bentuk riya, sehingga keikhlasan itu teranggap ringan bagi kita sepelekan. Bahkan mungkin kita sudah merasa yakin, sudah berada atas keikhlasan, padahal jauhnya kita dari nilai-nilai keikhlasan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amma az-zuhdu fi at-tana'i wal madah fayusahhiluhu 'alayka 'ilmuka annahu laysa ahadun yanfa'u madhuhu wa yazinu wa yadurru dammuhu wa yashinu illa Allah wahdah, kama qala dhalika al-Arabi lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna madhi zainun wa dammi shaynun, faqala dhaka Allah azza wa jalla. Hadis ini rawahu Tirmidzi an al-Barra ibn Azib bisanadin sahih, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad di At-Tabrani dalam Al-Kabir. Baik, dari sahabat yang lainnya Al-Aqra' ibn Habis. Baik, kata beliau, adapun zuhud, adapun zuhud, merasa tidak perlu terhadap pujian, sanjungan, maka yang akan mempermudah kita untuk mewujudkan hal ini adalah ilmu. Kembali lagi kepada ilmu. Tadi ilmu juga, ini juga ilmu di sini. Ilmu kita, ilmu kamu, kata beliau, ilmu yang teryakini bahwa tak ada sesuatu pun, tak ada seorang pun yang pujiannya bermanfaat, yang pujiannya mendatangkan kebaikan, dan tak ada sesuatu pun yang celaannya bisa mendatangkan bahaya, yang celaannya bisa mencelakakan, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada sesuatu pun kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmunya. Sebagaimana seorang Arabi pernah mengatakan perkara ini kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, sungguh pujian saya zainun. Kalau saya puji, sudah baik itu, tenang, tenang saja. Kalau saya puji baik, sudah. Kalau sudah dia puji, sudah. Arabi bilang ini, kalau saya puji, sudah baik. Dan kalau celah, inna dammi, sungguh celaanku syainun, celaka, betul itu orang.
Bahaya. Apa kata Nabi SAW? Dzaqallahu azza wa jal. Itu Allah azza wa jal. Yang itu tadi, ucapannya tadi itu. Yang seperti itu, yang punya sifat seperti itu, hanyalah Allah azza wa jal. Yang kalau dia memuji pasti selamat, pasti baik. Dan kalau dia mencelah pasti celaka. Ilmu ini yang harus tertanam sehubungan dengan hal yang kedua ini. Ini. Jadi kecintaan terhadap pujian, sanjungan ini harus dihilangkan dengan keyakinan yang mantap bahwa hanya pujian Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat. Karena itu untuk apa harapkan pujian kepada sesuatu yang tidak bermanfaat? Untuk apa kita khawatir terhadap celaannya, sesuatu yang tidak bisa mendatangkan bahagia? Karena itu kata beliau, fazhad fi madhi man la yazinuka madhu wa fi dammi man la yashinuka dammu warghab fi madhi man kullu zainin fi madhi wa kullu syai'in fi dammi. Karena itu kata beliau, kalau sudah yakin terhadap ini, maka surutlah. Harus merasa tidak perlu, hindari, jauhi betul terhadap pujiannya mereka-mereka yang pujiannya tidak akan memperbaiki kamu. Terhadap mereka yang celaannya tidak akan mencelakakan kamu. Warghab, harapkan betul, upayakan betul, kejar dia. Pujiannya dia yang segala kebaikan bersamaan dengan pujiannya. Yang segala celaka betul ketika dia mencelanya. Pujiannya Allah jamaah. Ini kita cari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua ini mungkin sangat baik kalau kita hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sungguh hanya kepada Rabb engkau lah al-muntaha, berakhirnya segala sesuatu. Yang maknanya apapun yang bukan karena Allah kepada Allah pasti terputus. Terputus, tidak bermanfaat. Karena itu harapkan pujian hanya kepada Allah. Jadikan ibadah itu betul-betul karena Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapkan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kalau Allah yang puji jamaah sampai bermanfaat. Selainnya untuk apa? Ini. Kemudian lebih jauh kata beliau, atau sebelumnya saya ungkap dua ayat tadi, sebab dua ayat tadi itu kunci juga dalam pembahasan ini. Wa in min syai'in illa indana khaza'inu, dan wa anna ila rabbikal muntaha. Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini membahas khusus dua ayat ini dalam pembahasan tauhid dan keikhlasan. Baik, kemudian lebih jauh kata beliau, وَلَنْ يَقْدُرَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ فَمَتَى فَقَدْتَ الصَّبْرَ وَالْيَقِينَ كُنْتَ كَمَنْ أَرَادَ السَّفَرَ فِي الْبَحْرِ فِي غَيْرِ مَرْكَبٍ. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
Dan seseorang tidak akan diberikan kemampuan terhadap hal ini. Dia tidak akan bisa wujudkan dua hal tadi, kecuali mereka-mereka yang memiliki dua kekuatan, as-sabr wal yakin, kesabaran dan keyakinan. Kapan kamu kehilangan kesabaran dan keyakinan, maka kamu, kata beliau, seperti orang yang ingin melakukan perjalanan ke lautan luas tapi tanpa perahu. Ini harus ada kesabaran, ada keyakinan. Bisa kita pikir-pikir, kenapa harus sabar? Proses keikhlasan itu jamaah sampai mati. Sampai mati itu tertuntut. Kalau tidak sabar di atasnya tidak bisa. Dan keyakinan tidak bisa lepas dengan kesabaran. Kalau kita tidak yakin, tidak terus dimotivasi dengan keyakinan ini, sudah tidak bisa sabar. Itu tadi ilmunya apa? Bagaimana bisa lepas dari bisa menyembelih sama itu dengan ilmu, kan? Keyakinan. Bagaimana bisa lepas dari kesenangan untuk dipuji di sana itu dengan ilmu pula, keyakinan. Dan keyakinan harus dimiliki terus. Harus betul-betul kita mujahadah mewujudkannya. Dan ini memerlukan kesabaran terus menerus. Ini rahasia besar. Kenapa nasihatnya Nabi SAW terhadap umatnya untuk perjumpaan beliau dengan umatnya di padang mahsyar. Beliau tunggu umatnya di padang mahsyar, di telaganya. Nabi wasiatkan satu, isbiru hatta talqawni alal haud. Sabar kalian sampai kalian jumpai saya di telagaku. Dan ini sebab besar kenapa para malaikat sambut penghuni surga. Salamnya para malaikat dengan nilai kesabaran ini. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian, maka sungguh surga ini sebaik-baik tempat kembali. Sebaik-baik rumah tinggal. Ini kesabaran harus dimiliki, keyakinan dan kesabaran ini. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir," maka bersabarlah. "Inna wa'dallahi haq." Sungguh janji Allah Subhanahu wa taala pasti. Perintahkan untuk bersabar. Kemudian dilarang, "Wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun." Jangan sekali-sekali orang yang tidak yakin itu. Disebutkan kan? Jadi perintahkan bersabar, kemudian dilarang, jangan sekali-sekali orang yang tidak yakin itu menyebabkan kamu lemah, mundur, kurang bersemangat. Ini harus kuat, terus wujudkan dia. Tidak usahlah sampai meninggal jamaah antara salat yang satu ke salat yang lainnya sudah luar biasa beratnya. Mewujudkan keikhlasan. Mungkin salat sebentar kita bisa wujudkan. Salat asar selanjutnya, belum tentu. Mungkin dalam majelis ini kita bisa diingatkan, tapi dalam majelis selanjutnya mungkin yang semua yang tidak ada jaminan yang ceramah dan diceramai, tidak ada jaminan sama sekali. Betul-betul harus ada mujahadah. Pernah dengar kisahnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bagaimana imam besar ini paham betul perkara ini. Keikhlasan kuncinya betul. Berjuang mewujudkan keikhlasan ini dengan kesabaran dan keyakinan. Di akhir hayat beliau didatangi oleh syaitan. Bukan syaitan kelas feri, kelas beratnya, tidak, bos-bosnya. Didatangi, syaitan menyatakan kalah terhadap Imam Ahmad.
Kalau sudah mau meninggalkan, sudah kamu menang, kalah. Imam Ahmad tahu betul, sebab ini yang perkara dia hidup dengannya. Belum. Sebab target syaitan adalah apa? Justru saat ini saat paling menentukan. Kapan syaitan mampu munculkan kebanggaan di sini? Berarti kalah Imam Ahmad. Walaupun sebelumnya syaitan kalah. Jadi kapan dia berhasil dimunculkan kebanggaan? Sudah, saya kalah. Hebat kamu. Akan meninggal di atas kebanggaan terhadap perkara yang akan mencelakakan dia. Kebanggaan. Dan turun nilai-nilai keikhlasan itu, tauhid, penghambaan. Coba lihat syaitan itu datangi. Saya Muhammad mengatakan belum. Perjuangan masih terus berlangsung, peperangan masih terus berlanjut. Belum terlihat. Kita mungkin kalau mungkin hadir dalam pengajian ini, keikhlasan kita baru rasakan sedikit, mungkin seperberapa butirnya gula dari lautan gula keikhlasan. Seperberapa butirnya sebutir gula dari lautan butir gula keikhlasan. Baru seberapa butirnya kita cicipi. Ini keikhlasan adalah jenjang keagamaan yang diibaratkan seperti lautan yang tak bertepi, lautan yang tidak mempunyai dasar. Nilainya sangat mulia, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiap saat Allah beri kesempatan kepada kita untuk mengambil kemuliaan ini. Ayat selanjutnya, wa qala ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami angkat mereka, jadikan mereka imam-imam, panutan-panutan, orang-orang, panutan-panutan, tokoh-tokoh, yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan tuntunan kami. Kapan Allah angkat dengan jenjang yang semulia-mulianya ini? Lamma sabaru, tak kala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan sungguh mereka terhadap ayat-ayat kami yuqinun, betul-betul yakin. Sabaran jamaah, keyakinan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan lemah, terus mujahadah, bermantap terus keyakinan, dengan jangan sekali-sekali lalai dari majelis ilmu. Kita tahu betul, orang yang sering datang majelis ilmu tahu betul, majelis ilmu itu betul-betul luar biasa bagi dia. Teringat lagi, diingatkan lagi. Kekuatan kita untuk menghadapi makar syaitan secara sendiri itu lemah jamaah. Kalau sudah berjumpa dengan keluarga lalai, berada dalam perdagangannya lalai, di kantornya, tokonya, di sawahnya, sudah langsung. Tapi Masya Allah, ketika bersama dengan saudara-saudaranya dalam majelis ilmu, ingatkan akan kebesaran Allah, keagungan Allah, mutiara-mutiara hikmah dari Quran dan Sunnah Rasulullah, Masya Allah, teringat kembali. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Yang diperintahkan terus untuk diingatkan, sebab ingatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di sisi lain, syaitan memang gunakan kunci senjata besar, senjata nisyan, senjata melalaikan, dilupakan. Senjatanya syaitan. Lawan betul senjata ini. Dengan kesabaran dan keyakinan, terus hidupkan nilai-nilai ilmu itu. Baik, secara cukup ya. Subhanakallah walhamdulillah. Sejauh manakah hakikat pentingnya manhaj yang harus diaplikasikan dalam diri kita? Mohon diterangkan. Hakikat pentingnya manhaj yang harus diaplikasikan dalam diri kita. Ini jauhnya tanpa batas ini. Kalau batasnya
wa anna ila rabbikal muntaha, dan sungguh hanya kepada Rabb engkau lah berakhirnya kalian seluruhnya. Jadi aplikasi terhadap manhaj ini harus secara lahir dan batin dan terus menerus. Terus menerus apanya? Aplikasinya dan ilmunya. Kenapa terus menerus aplikasinya? Sebab anggaplah kita sudah ilmui, anggaplah kita sudah aplikasikan. Tapi ingat, untuk aplikasi dalam perkara yang sama belum tentu dalam kesempatan yang lain kita mampu. Paham ya? Anggap misalnya manhaj dalam sholat. Kita sudah tahu bagaimana ikhlas, ya. Kita anggaplah sholatnya ikhlas tadi. Kita harus terus menerus ikhlas, diupayakan. Semua belum tentu sholat maghribnya kita ikhlas. Paham? Nah, demikian manhaj. Dan terus menerus berilmu. Sebab ilmu tentang keikhlasan masih luas. Hebat apapun ilmu kita tentang keikhlasan sekarang, masih ada lagi yang belum kita ketahui. Ini dari sisi keikhlasan, apalagi dari sisi manhaj pembahasan secara umum. Kami terus ikhwah, terus belajar, terus berilmu, didasari dengan ilmu yang benar, yang didasari oleh la ilaha illallah, yang betul-betul kita menuntut ilmu, belajar dan beramal betul-betul karena ini, ya karena ingin mewujudkan dari la ilaha illallah. Apakah makna dan kandungan subhanallah? Maknanya subhanallah, pertanyaan ini. Pertanyaan ini subhanallah. Baik, subhanallah. Subhana mansub. Jadi subhanallah terdiri, yang kita ucapkan terdiri dari dua kata, subhana dan Allah. Iya. Susunan kani terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Subhanallah, subhanallah. Iya. Kesucian Allah. Sama ketika dikatakan, ya, rumah Allah, rutan saya, rumah saya, itu bentuk susunan mudhaf ilaih namanya. Paham? Subhanallah bentuk ini mudhaf ilaih. Bentuk mudhaf ilaih bukan kalimat sempurna. Sementara zikir kepada Allah ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya kalimat sempurna. Terus mana kesempurnaannya? Harus tahu apa yang dihilangkan, dan penghilangan kata dalam bahasa Arab itu banyak. Apalagi dalam perkara zikir ini. Penghilangan subhanallah. Karena ini menyebutkan kesucian Allah Subhanahu wa taala itu nampak maka dihilangkan. Sebagian ulama mentakdir dengan takdir tusabbihullah subhanallah. Jadi saya sucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah dengan sesuci-sucinya. Sehingga subhanallah adalah ucapan yang dengannya kita ucapkan untuk menjelaskan, menampakkan, supaya kita nyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul suci dengan sesuci-sucinya. Kalau kita mampu menyatakan ini, maka tidak akan mungkin kita cacati apapun ketentuan Allah. Allah tetapkan ini. Saya Allah tidak cocok. Kenapa? Saya tidak mungkin. Itu mencacati ketentuan Allah. Apapun ketentuannya, apapun ketetapannya, apapun ciptaannya, apapun syariatnya, apa lagi harus subhanallah sebelum semuanya kita pahami lebih jauh. Apalagi kalau kita orang melakukan kesyirikan misalnya melawan itu, bahaya betul. Betul-betul mencacati kesucian Allah Subhanahu wa taala yang berhak, yang hanya dia berhak untuk disembah. Karena itu banyak-banyak kesalahan. Apalagi kesalahan syirik itu langsung disusul dengan ucapan subhanallah. Di sisi lain, keutamaan yang sehebat-hebat keutamaan harus pula didasari oleh subhanallah ini. Sebab karena pahamnya kita akan kesucian Allah menyebabkan kita betul-betul tunduk merundah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat misalnya ketika rukuk dan sujud, apa ucapannya? Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Baik. Apa yang maksud
dimaksud dengan manhaj? Mohon penjelasan. Ya, karena sampai saat ini saya masih bingung dengan apa itu manhaj. Itu karena organisasi anak yang dulu, sebelum anak ke salaf, anak tidak mengerti itu. Ya, manhaj itu asal katanya manhaj adalah aturan, pedoman. Iya. Jadi manhaj adalah aturan hidup, aturan berpikir, aturan ibadah, aturan berdakwah. Iya. Dan semuanya harus bersumber dari Quran dan Sunnah. Iya. Jadi apa yang dipahami oleh para sahabat? Ini asal manhaj. Dan asal manhaj itu adalah ya, ketika Nabi SAW menggambarkan ya, perselisihan umat ini. Umatnya terpecah menjadi 73 golongan. 70 dalam neraka, 1 yang dalam surga, kata Nabi SAW. Siapa dalam surga itu? Ma'ana alaihi wa sahabi. Agama yang saya berada di atasnya dalam para sahabatku. Dan disebutkan organisasinya. Bukan organisasi, bukan pesantren, bukan yayasan, bukan ini, apalagi partai. Ya, berpartai saja sudah merupakan menunjukkan bahwa orang yang tidak punya manhaj. Dia tidak beres manhajnya. Ya, berpartai sudah menunjukkan bahwa orangnya tidak beres manhajnya. Ya, sebab tidak ada manhaj seperti itu dalam manhajin nubuwah, manhajnya Nabi SAW. Baik. Ya, pembahasan tentang manhaj ini ya, perkara-perkara dakwiyah, atau pelanggaran-pelanggaran yang banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu, perkara-perkara akidah. Ya, walaupun asal manhaj sendiri mencakup uraian pembahasan agama yang benar secara umum. Wallahu a'lam. Apakah bungakan itu riba? Ya, riba, jelas ribanya. Orang buta, mata, kepala, telinga, seluruhnya. Kalau tidak tahu ini bungakan ini riba. Dan yang pula dengan bank syariah, apakah dia telah sesuai dengan syariah? Sistem hasil bagi hasil yang terapkan. Bank syariah yang ada masih tidak mengenal syariah. Ya. Bank syariah yang ada masih tidak mengenal syariah. Ya. Kalaupun dia mengenal sebagian nilai-nilai syariah, maka masih lebih banyak nilai syariah yang belum dikenal. Sistem bagi hasil saja yang mereka katakan mudharabah, yang merupakan sistem Islam. Ya. Sistem bagi hasil itu untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Kemudian yang ada apa? Ya, bagi hasil yang dipahami ya 50-50 saja, bagi dua kita bagi hasil, saya kasih modal, ya kita bagi hasilnya. Tapi kamu rugi, ya tetap kamu harus kembalikan modal. Bukan bagi hasil itu, bagi konyol. Nah, bagi hasil, memodal, memberi modal. Pemilik modal harus tahu siapa yang diberi modal supaya modalnya berjalan. Dia cari, dia seleksi. Oh, modal saya bisa dikelola orang ini, jujur, terpercaya, kasih modalnya. Buat perjanjian. Kamu kelola, berapa hasilnya? Bersih. 50-50, terserah berapa? Tergantung perjanjian yang apa disepakati. Ketika untung, ya, dia untung, dia untung, sesuai dengan perjanjian. Ketika rugi, si pemilik modal rugi, uangnya, dan si pengelola rugi tenaganya, waktunya. Sama-sama rugi. Kalau bagi hasil yang ada di, ya, kamu saja yang rugi, saya harus tetap untung. Modal tetap harus kembali. Tapi kalau beruntung, ya bagi hasil lah. Jadi bahaya dia ketika dapat untung. Dan beberapa sistem lainnya, wallahu a'lam.